Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 Kepemimpinan kelas ABT 5C pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat tugas mengenai pembuatan video mengenai proses coaching pada mata kuliah kepemimpinan. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Era Sugesti dengan NIM 4122001078. Selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Avanda Putra dengan NIM 4122001086. Baiklah, langsung saja kami akan memulai dialognya. Di sini saya berperan sebagai coach dan Frisky. Dan saya berperan sebagai coach. Selamat siang Ibu Era. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak Frisky. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Oh, tidak apa-apa Pak Frisky, silahkan. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Era bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Sebenarnya, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa ya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan, mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa ya Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius yang bagaimana Pak? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Oh, proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana sampai dikritik? Kalau boleh tahu, bagaimana ya Pak? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi, perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi begitu masalahnya. Nah, kalau begitu, mengapa Pak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Oke, baik. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga Bu Era. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Saya kurang maksimal. Itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Ya, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan yang Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bapak pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa
tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya Bu. Kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya ya Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambahkan semangat Bapak dalam belajar, dalam mengajar. Baik Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Pak? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan minta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Baik, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak selanjutnya? Langkah yang baik, langkah yang ba langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah. Syukurlah Pak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu, Pak? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Oke, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Baik, itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi ya Pak. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin Pak, amin sekali. Sama-sama ya Pak Friski. Maaf, Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya. Baik Pak Friski, silahkan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Ibu Era. Sama-sama Pak Friski, terima kasih kembali ya Pak ya.